Baik Bapak Ibu Guru beserta Sobat Operator semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan memberikan tutorial sebuah aplikasi perangkat pembelajaran berbasis web untuk jenjang lembaga SMA. Aplikasi ini merupakan aplikasi kurikulum deep learning yang terbaru yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu Guru yang mengampu di jenjang lembaga sekolah SMA. Langsung saja kita masuk sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan UI interface-nya dari aplikasi perangkat ajar kurikulum Merdeka yang baru, itu diantaranya tampilannya dibalut dengan warna pelangi ungu dan terkesan semuanya backgroundnya menggunakan warna putih dengan font warna hitam, dibalut dengan sebuah tampilan yang modern. Baik Bapak Ibu Guru dan Sobat semuanya, kita coba untuk mengulik fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama ada dashboard jadi tampilannya, kemudian ada identitas sekolah, ada data master, ada silabus atau ATP, ada prota, ada promes, ada kalender, ada analisis alokasi waktu, ada KKTP, ada jurnal ajar, ada modul atau RPP, ada LKPD, ada absensi siswa dan perangkat asesmen Jadi sangat kompleks komplit aplikasi ini nanti bisa Bapak Ibu Guru manfaatkan untuk membuat perangkat ajar. Jadi memang pada saat ini seorang guru dituntut untuk membuat perangkat ajar yang baik namun kadangkala perangkat ajar yang dibuat itu banyak memakan waktu, tidak efisien, sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi satu paket yang di dalamnya sudah semuanya tercover secara lengkap. Di Bapak Ibu Guru tinggal mencetaknya saja setelah memilih mata pelajaran yang diampu. Baik Bapak Ibu Guru, kita bahas satu persatu fitur-fiturnya. Yang pertama adalah dashboard. Ini tadi sudah ini. Dashboard ini menampilkan sebuah data yang ada di dalam aplikasi ini, mulai dari beban mengajar, data siswa, modul ajar, kemudian total TP, materi, dan seterusnya. Ada silabus, ada prota, prosem, progresnya, sehingga memudahkan Bapak Ibu Guru untuk memantau perkembangan dari aplikasi ini. Kemudian yang berikutnya ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini adalah berfungsi sebagai filter utama dari data silabus, prota, prosem yang ditampilkan sesuai dengan mapel, kelas, dan tahun yang Anda bisa atur, dan sekaligus filter sebagai filter utama, sehingga ketika kita memilih data ini yang ada di dalam identitas sekolah ini, maka nanti akan dijadikan acuan untuk mengolah data berikutnya, mulai dari data master, silabus, prota, dan seterusnya sampai administrasi yang lainnya. Jadi di sini untuk mengatur semuanya terkait dengan administrasi mata pelajaran dan seterusnya. Di sini ada nama sekolah, ada alamat sekolah, ada nama
pelajaran, ada kelas, ada fasenya, kemudian ada tahun, ada semester, ada nama guru, MIP, dan ada kepala sekolah beserta NIP-nya. Kemudian ada data master, ini mencakup ya untuk mengentry tahun pelajaran, semester, ya mata pelajaran, ya kemudian fase, kelas, data guru, dan data siswa. Ini data siswa sudah disediakan template, ya kita bisa tinggal impor ya datanya setelah kita mengisi di aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi data-data ini ya dinamis, bisa kita tambah dan bisa kita hapus. Kemudian lalu menuju ke menu silabus ATP ya. Data ini kita tinggal ya mengenerate saja. Jika kita ingin secara otomatis data itu ya bisa ditampilkan secara keseluruhan. Namun barangkali nanti jika data yang ada di silabus atau ATP ini tidak sesuai, bisa disesuaikan ya, bisa diedit, bisa direvisi dengan tombol yang ada di aksi ini ya, bisa diedit dan bisa dihapus ya. Dan barangkali ya jika ingin ya merubah isinya secara keseluruhan, ini bisa disediakan template Excel ya, dan bisa diimpor ya. Namun jika Bapak Ibu guru ya ingin cepat ya, efisien, tidak waktu lama, membutuhkan waktu yang lama, bisa menggunakan tombol auto isi ya generate ini, sehingga datanya nanti akan ya secara otomatis keluar ya. Dan ini kemudian ada tombol cetaknya juga untuk mencetak silabus atau ATP ya, datanya seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menambah datanya, barangkali ingin menambah data lagi ya, tinggal memasukkan saja. Begitu juga jika kita ingin edit, nah datanya seperti ini ya. Jadi sangat fleksibel sekali datanya, sehingga mudah untuk ya bisa kita revisi maupun kita hapus ya jika memang disesuaikan. Kemudian ada Prota ya. Prota ini adalah datanya sesuai dengan acuan di silabus ATP ya. Jadi setelah kita memilih data ya di silabus ini ya mengenerate, maka secara otomatis akan muncul di Prota ya. Alokasi waktunya ini bisa kita ya sesuaikan dengan menginput, mengedit di aksi ini ya, di sini. Nah ini waktunya, alokasinya ini bisa dirubah ya. Kemudian ada PROSEM ya, program semester. Program semester ini juga kita tidak perlu lagi ribet-ribet ya untuk mengolah ya, mencentang ya, namun kita tinggal secara otomatis mengenerate ini. Nanti akan datanya akan otomatis ya muncul ya, contohnya seperti ini. Nah ini kan sudah hilang ya, ini datanya bisa kita generate ya otomatis seperti ini caranya. Nah ini. Kemudian aplikasi ini ya, ini sudah ya tercover seluruh mata pelajaran ya. Di sini bisa kita lihat ya, ini ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, sampai ya sejarah ya. Ya sudah. Kemudian kita bisa menggunakan kalender pendidikan untuk ya mengatur ya alokasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, mulai dari kegiatan libur, kegiatan hari besar, kemudian kegiatan ya asesmen dan lain sebagainya ya. Ini bisa kita atur ya, dan ini tandanya kita bisa
mengatur di pengaturan di sini. Kita bisa menambahkan ya, sehingga apa, jika kita ingin ya menggunakan kalender pendidikan ini, kita tinggal pilih untuk menggunakannya. Misalnya kita pilih PAS ya. PAS itu apa ya? PAS itu semester kampanye itu. Kalau sekarang ya itu SAS itu ya, sumatif akhir semester. Ya, ini warnanya kuning ya. Misalnya kita kegiatan SAS itu ya di bulan Desember misalnya, tinggal kita gini aja, kita tombol-tombol aja kuning nanti. Namanya efektif fakultatif ya, gitu, warnanya hijau ya. Kebetulan bulan puasa itu di hari di bulan Februari Maret ya, makanya kita tinggal apa, tinggal ya menombol-nombol aja ini secara otomatis, atau menyentuh secara otomatis akan ya berwarna ya. Kemudian kita juga bisa ya menghitung secara otomatis ya alokasi waktu ya, analisis alokasi waktunya ya, tinggal kita tombol hitung dari kalender, maka secara otomatis ini akan menghitung ya. Kebetulan ini adalah semester ganjil ya, ini Juli ada 1 minggu tidak efektif, dan Desember 1 pekan tidak efektif karena libur semester ya. Kemudian ada KKTP ya, KKTP ini juga bisa kita generate juga datanya, sehingga nanti akan ya keluar sendiri. Kemudian ada jurnal ajar ya, ini digunakan untuk ya menginput jurnal kegiatan harian, kegiatan belajar ya. Kita bisa pilih seperti ini caranya. Kemudian pertemuan pertama, ringkasan materinya apa, kemudian absensi siswa, izin, alpa, catatan kejadian, kemudian ditambah di sini ya, otomatis nanti akan menambah. Contoh aja ini, mungkin simpan, nah ini secara otomatis akan tambah. Kemudian ada modul ajar ya, modul ajar ini juga ya bisa kita generate secara otomatis, sehingga nanti akan ya menghasilkan sebuah modul ajar atau RPP secara otomatis ya. Tinggal kita pilih mata pelajarannya di sini ya, mata pelajarannya apa, misalnya bahasa Indonesia, kita simpan dulu ya. Kemudian kita kembali ke modul RPP, kemudian kita tinggal generate saja ya. Kita ke silabus dulu biar terisi datanya. Ini sudah, baru kita ke modul ajar ya. Akan terbuat modul ajar, jumlahnya sesuai dengan TP ya. Coba kita lihat satu, nah ini secara otomatis sudah dibuatkan. Kemudian kita cetak, tinggal cetak saja. Nah ini maka akan tercetak. Kemudian ada LKPD, ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Nah ini kita generate, maka akan dibuatkan LKPD nya juga. Ada absensi ya, ini kebetulan masih kosong karena siswanya belum dimasukkan, sehingga kalau nanti siswanya sudah di entry, dimasukkan di sini ya. Cara memasukkan siswanya itu di sini, master maaf ya, di master lah, ini di sini bawah ini. Caranya nambah ini, misalnya nama lengkapnya kita coba satu saja ya, Budi misalnya, listnya 1, 2, 3, dan pilih kelasnya, kelas berapa, misalnya kelas 10, lagi tambah. Oke, ada 1 siswa ya, kita masuk di absensi
ya kelas, nah, otomatis akan muncul di sini. Oke, udah, kita tinggal apa ini namanya, nah ini kita pilih aja ya, gitu caranya. Kemudian di perangkat asesmen kita juga bisa melakukan penilaian ya, input nilai ya, misalnya kita pilih ya penilaian apa ya, kita buat dulu misalnya penilaiannya apa, PTS misalnya, formati tes tulis buat, nah ini, kemudian TP nya misalnya, nah ini tadi sudah ya, TP nya sudah, baru kita buat input nilai di sini. Nah, PTS sudah, kita cetak. Oke ya, input nilainya belum dimasukkan ya, misalnya 78 tadi, seperti ini. Nah ini nilainya. Jadi ini ya gambaran aplikasi perangkat ajar untuk SMA ya, dan barangkali Bapak Ibu guru yang menginginkan jenjang SMP, SD ini juga bisa digunakan, namun formatnya berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.